Sah, OJK resmi cabut izin 2 pinjol legal. Alhamdulillah hutang lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya dan bisa mendapat rezeki yang banyak untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas berita dari kontan.id teman-teman. Jadi OJK secara resmi sudah mencabut izin 2 pinjaman online legal. Dan itu bisa menjadi efek yang luar biasa buat teman-teman yang sudah galbay di aplikasi ini karena hutangnya jadi lunas. Nah, apa saja sebab dan efeknya buat kita? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang yang namanya pinjaman online itu juga akan kena sanksi dari OJK jika melakukan pelanggaran atau hal-hal yang lainnya. Nah, untuk kasus di 2 pinjaman online ini kita akan jabarkan satu persatu ya teman. Nah, yang pertama adalah aplikasi Jembatan Emas. Ini dibuat oleh PT Akur Dana Abadi. Ayo, siapa yang sudah pinjam di aplikasi Jembatan Emas ini bisa 100% lunas ya teman. Terkonfirmasi untuk masalahnya adalah karena belum dapat mengimplementasikan ketentuan permodalan terkait ekuitas minimum dan pemenuhan direksi. Jadi kita tahu untuk minimal modal yang harus dibuat oleh pinjaman online itu sekitar 12,5 miliar ya teman, dan itu sudah diketok palu. Nah, aplikasi Jembatan Emas ini tidak bisa menyanggupi ekuitas ini, jadi modalnya kurang ya teman intinya, dan direksinya juga cuma sedikit karena ya kita tahu aplikasi ini aplikasi kecil, tidak banyak modal dari asing, jadi modalnya cuma dari orang dalam negeri, jadi kurang kuat ya teman. Dan aplikasi ini terbukti tidak punya modal yang kuat dan OJK menangkap sinyal ini dan langsung mencabut izinnya dan sekarang diresmikan jadi ilegal. Jadi mungkin teman-teman tidak bisa cari aplikasinya di Google Play Store lagi karena sudah tidak ada aplikasinya, sudah dibubarkan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah aplikasi Danapala. Nah, aplikasi Danapala ini sudah dibuat oleh PT Semangat Gotong Royong. Ayo, siapa yang pinjam di aplikasi Danapala mau tulis di kolom komentar ya teman. Karena sekarang hutang teman-teman sudah 100% lunas karena aplikasi ini sudah dicabut izinnya, sudah resmi ya teman. Nah, ini karena pemegang saham ingin melakukan sentralisasi kegiatan usaha vintage pada satu entitas saja. Nah, kita tahu PT Semangat Gotong Royong itu punya 2 aplikasi. Yang pertama adalah Danapala, yang satunya saya nggak tahu namanya, nggak disebutkan di sini. Tapi yang jelas ini ingin menyatukan Danapala jadi satu aplikasi yang lebih besar ya teman. Jadi Danapala dibubarkan atau diminta dibubarkan oleh PT Semangat Gotong Royong, dan OJK menanggapi ini dan langsung mencabut izinnya dan dinyatakan jadi ilegal. Nah, sekarang yang harus dilakukan oleh 2 aplikasi ini apa? Harus ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Ini saya catat ada 3 yang harus dipenuhi ya teman. Yang pertama adalah menghentikan kegiatan usaha. Nah, ini berkaitan dengan pendaftaran, pencairan, dan pembayaran. Nah, ini 3 ini harus di stop untuk kegiatannya. Nah, pendaftaran sendiri kita tahu di Google Play Store sudah dinyatakan tidak ada. Kedua aplikasi ini untuk pencairan juga tidak akan bisa untuk mencairkan, dan untuk pembayaran juga nggak bisa karena kita mau bayar di mana aplikasinya sudah jadi ilegal. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah menyelenggarakan rapat umum pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuiditas paling lambat 30 hari. Nah, ini berkaitan dengan badan hukum ya teman. Kalau aplikasi sudah jadi ilegal itu wajib untuk membubarkan aplikasi, membubarkan panitia, membubarkan orang-orang yang berkaitan dengan aplikasi tersebut. Jadi kalau tidak dibubarkan masuknya akan jadi aplikasi ilegal ya teman. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah menyelesaikan hak dan kewajiban konsumen dan pihak ketiga. Nah, hak dan kewajiban konsumen ini berkaitan dengan pembiayaan karena aplikasi ini juga mulai banyak sekali orang yang menanamkan modal di aplikasi ini, jadi wajib untuk dilunasi semua permodalannya. Apalagi kita tahu untuk aplikasi ini juga bekerja sama dengan bank ya teman, jadi ada entitas yang harus dilunasi untuk kedepannya. Dan untuk pihak ketiga ini mungkin debt collector ya teman, karena aplikasi ini juga membayar debt collector, jadi untuk kewajiban bayar debt collector juga harus dipenuhi oleh aplikasi ini. Jadi itu saja sebab dan akibatnya. Sekarang aplikasi pinjol legal di OJK itu terkonfirmasi dikurangi 2 ya teman, jadi 100 dikurangi 2 sekarang tinggal 98 pinjaman online legal, dan itu wajib untuk teman-teman tahu agar teman-teman paham. Nah, seperti prediksi saya untuk tahun ini mungkin ada 20 pinjaman online
legal yang akan diilegalkan oleh OJK. Kenapa saya berkeyakinan seperti itu? Karena untuk neraca keuangannya kita tahu rugi terus ya teman. Mulai diberlakukan peraturan baru OJK Januari 2024 ini, banyak aplikasi pinjaman online yang mulai oleng karena ya tidak mendapat untung lagi. Kita tahu untuk bunga dan dendanya diturunkan dari 0,3 jadi 0,1, dan itu membuat neraca keuangan pinjaman online semuanya sedang linglung sekarang ya teman. Jadi banyak sekali yang mengalami kerugian. Nah, kalau tidak kuat-kuat modalnya bisa langsung bangkrut atau likuiditas seperti dua aplikasi ini. Jadi kita lihat ke depan apakah akan banyak sekali pinjaman-pinjaman online ilegal yang menyusul jadi bangkrut dan jadi ilegal. Kita tunggu kabarnya, saya akan update terus ya teman. Nah, itu saja video singkat dari saya tentang OJK resmi cabut izin dua aplikasi pinjol legal. Alhamdulillah hutang lunas. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengalami manfaat dari video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depan yang lebih baik.